Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini kita budaya positif nih, saya mau tepuk afirmasi positif dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh diikutin ya ice breaking afirmasi positif. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, jadi gini, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, tapi pakai gerakan yang tadi. Siap ya? Kita coba ya. Yuk, karena kita budaya positif, kita afirmasi positif bahwa kita akan sehat, kita akan senang, kita akan bersemangat. Yuk, kita siap-siap. Barengan ya, semuanya boleh berdiri biar semangat, karena bersemangat boleh berdiri. Ya, yuk kita tes dulu, Yuk, afirmasi positif. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Baik teman-teman, hari ini saya akan mendiseminasikan ada 8 yang perlu didiseminasikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan juga segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah afirmasi positif, sekarang saya mau menerangkan perubahan paradigma. Teman-teman yang bersebelahan, ini pas ya bersebelahan. Boleh disiapkan kertas, secari kertas. Teman-teman tolong tuliskan sesuatu hal yang berharga. Bahkan satu saja yang teman-teman anggap bahwa ini adalah berharga sekali untuk teman-teman. Kecil aja ya. Bisa dituliskan. Kalau sudah, tolong di kepala di tangan. Kalau sudah satu kata itu digulung atau dibuat bola, dikepal di tangan, satu tangan kanan, satu tangan. Nah, saya ingin teman sebelahnya, yang pertama teman sebelah kanan dulu ya. Teman sebelah kanan, bagaimana caranya supaya teman ini yang sedang mengepal tangannya membuka dan memberikan itu kepada kalian. Jadi sekarang sebelah kanannya Pak Andi berarti Pak Sukma rayu Pak Andi atau Hardik atau ancam atau apapun supaya Pak Andi mau buka tangannya. Begitupun yang lain sebelah kanan. Ya, boleh ngerayu, boleh ngancem, boleh menghardik, silakan. Ayo lakukan. Biar membuka kepalan itu, memberikan kepalan itu. Ya, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit. Apapun itu. Oke. Menghardik, mengancam, merayu. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil?
Nggak ada. Itu. Ada, oke siap. Ada, oke siap. Ada lagi? Lagi gini nih. Oh itu lagi mau memberikan. Lagi nego. Oh lagi nego. Tapi memberikan atau enggak? Oh belum. Akhirnya berarti belum memberikan. Nah sekarang saya lagi mau merubah paradigma teman-teman. Ternyata ketika teman-teman memberikan, menyerahkan itu ada motivasi eksternal nggak? Ada nggak? Kenapa membuka itu? Karena ada dorongan eksternal nggak? Dorongan dari luar. Hardikan, ancaman, rayuan. Nah, kira-kira kalau motivasi eksternal itu nggak ada, akan memberikan nggak? Nggak. Sekarang kita lagi mau pelajari motivasi internal dan eksternal. Ternyata anak-anak kita keseringan kita memberikan motivasi eksternal, ya nggak? Dari apa aja teman-teman yang sudah kita lakukan kepada peserta didik kita? Ancaman, baru anak-anak lakuin kan? Apalagi? Rayuan, penghargaan, bahkan hadiah. Hadiah yang teman-teman berikan ternyata itu adalah motivasi eksternal dan dilarang. Kenapa dilarang nanti kita jelaskan ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mencoba, teman-teman udah sekuat tenaga, ternyata ada dorongan eksternal yang mengharuskan itu, berarti motivasinya bukan lagi intrinsik, tapi sudah eksternal. Motivasi eksternal ini nggak akan berlangsung lama. Kalau tidak ada motivasi eksternalnya, akan ngelakuin itu nggak? Tidak akan, kecuali motivasi intrinsiknya kuat, gitu ya. Oke, perubahan paradigma. Nah, sekarang kita akan mencoba miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa kesalahan yang kita melakukan ini, bahwa anak kita adalah boneka yang bisa kita kontrol. Teacher controllingnya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan semuanya ini terjadi karena ilusi motivasi eksternal. Eksternal yang ada, makanya kenapa kok anak-anak kalau di sekolah pembiasaannya oke, di rumah kenapa tidak melakukan itu, tidak melanjutkan itu? Karena motivasi eksternal mereka, rulesnya sekolah kalau tidak melakukan ada hukuman. Nah ini yang jadi salah paham, ini yang jadi salah kaprah anak-anak kita, bahwa mereka ternyata terbiasa dengan motivasi eksternal. Ini yang akan kita ubah, bagaimana anak-anak punya kesadaran motivasi intrinsik, bahwa mereka melakukan ini, bahwa mereka punya tanggung jawab, mereka punya kewajiban. Ini yang akan kita pelajari. Nah, oke, ini miskonsepsi. Nah, sekarang kita akan mengubah, yang pertama adalah kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, mengubah paradigma stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus paham, kita rubah nih pendekatan ini, stimulus kontrol ke teori kontrol, bahwa kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan pernah mengubah orang agar sama dengan kita. Sekarang saya tanya, Bu Estri duduk di situ dengan Bu Anti duduk di situ, kira-kira yang dilihat sama nggak sudut pandangnya? Beda. Mungkin Bu Estri akan terlihat jelas sayang, tapi Bu Enti mungkin tidak, ya. Karena kita tidak bisa menyamakan persepsi sudut pandang kita sama orang lain. Tergantung di mana kita berdiri, tergantung kita menggunakan kacamata apa, baru kita bisa menyamakan itu. Jadi kita nggak boleh memaksakan. Sudut pandang Anda berbeda, lalu kita berdebat untuk menanamkan pemahaman bahwa harus sama, nggak ada. Karena orang punya pemikiran yang berbeda. Kepala boleh sama bulat, rambut boleh sama hitam, tapi sudut pandang pasti berbeda. Yang kedua, adalah kita pakai ini aja ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang kita melihat anak-anak, bahwa anak-anak tuh salah, berperilaku buruk salah. Teman-teman, kita masuk di sekolah apa? Dasar. Fondasinya dimulai dari sini. Apakah anak-anak sudah tahu dia salah atau enggak? Belum. Ini tuh usia mereka mencari bahwa ini tuh benar, ini tuh salah. Itu mereka belum menemukan itu. Jadi butuh bimbingan. Apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tidak ada mereka membuat itu karena
dia tahu saya akan melakukan kesalahan, dia tidak. Tapi tujuannya apa? Oh, tujuannya saya pengen ngobrol. Nah, itu berarti tujuannya itu. Nanti kita akan cari solusinya gimana. Yang kedua, stimulus kontrol, orang lain bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita siapa? Diri kita sendiri, ya. Nah, kalau orang lain bisa mengontrol saya, jatuhnya motivasi eksternal, karena kita dikontrol sama orang lain. Padahal yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Bapak dan Ibu ngerasa, Bapak dan Ibu teacher nih, ngerasa bahwa saya punya wewenang untuk itu. Saya punya wewenang untuk membentuk ini anak harus seperti yang saya mau. Tapi ternyata salah, Bapak dan Ibu. Apa yang bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lagi-lagi balik lagi motivasi intrinsik yang kita kembangkan atau kita maksimalkan dari anak didik kita. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksa nggak Ibu? Kalau misalnya anak-anak membujuk nih, Ibu membujuk, jangan ribut dong, ternyata masih ribut. Apa yang Ibu lakukan? Maksa kan? Ya, dia enggak. Kalau nggak keluar, ancaman kan? Nah, kita rubah menjadi model berpikir menang adalah menang. Artinya apa? Lagi-lagi motivasi intrinsik yang kita tekankan sama anak kita. Bapak dan Ibu, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada 4 ya, 4 teori kontrol. Yang pertama, tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir, realistis kebutuhan. Untuk mengontrol orang lain, makna disiplin di sini, lalu semua perilaku juga ada. Ini contohnya, nanti kita akan pelajari semuanya. Lalu 5 posisi kontrol. Teman-teman, kita punya 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti kita akan kupas penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, dan lain sebagainya. Baru nanti kita problem solvingnya menggunakan segitiga restitusi, ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini disiplin positifnya. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa apa aja, bisa dibaca bareng-bareng, tanpa disiplin tanpa ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisanya ragu-ragu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Sedangkan 4 ini sering kita lakukan tanpa disadari, ya. Tanpa disadari, ya teman-teman, ya. Tanpa disadari kita melakukan ini sebetulnya. Oke, nanti kita akan coba belajar, ya. Kita sama-sama belajar karena sebenarnya teman-teman, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih dari teman-teman, enggak. Karena ilmu yang saya didapat lebih dulu aja, makanya saya diseminasikan untuk menyebarkan ilmu ini kepada teman-teman semua, gitu ya. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar di sini. Oke, disiplin positif tujuannya menciptakan peserta didik memiliki disiplin hingga mereka itu punya nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik atau eksternal. Nilai-nilai kebajikannya ada bermuara pada profil pelajar Pancasila, ada Primary Years Program atau MPO, lalu keterampilan hidup atau life skill. Nih beberapa ininya, apa namanya, beberapa nilai-nilai kebajikannya. Yuk sekarang kita tepuk profil pelajar Pancasila dulu, ngingetin teman-teman semua. Masih ingat? Masih dong ya. Ya, tepuk profil Pancasila gimana? Tepuk P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, teman-teman kita semua. Oke, mudah-mudahan dari kebajikan ini kita bisa terapkan kepada anak-anak kita, ya. Baik, nah teman-teman, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Lalu freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan juga power, kekuasaan.
kedewasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dan mereka penuhi. Biasanya kita akan memenuhi kebutuhan dasar ini. Kalau tidak ada yang tidak terpenuhi, akhirnya kita bisa berontak untuk mendapatkan ini. Contoh, saya nggak dapatkan cinta dan kasih sayang misalnya. Dia akan coba-coba cari perhatian, nyari itu. Contoh, saya nggak punya kebebasan, dia akan berontak. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini memang biasanya secara naluriah, secara alami akan kita sendiri mencarinya. Oke, ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan pemantiknya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ekstrinsik. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ekstrinsik. Dan yang ini yang paling terpenting, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya ini udah kesadaran, ini udah tingkat tinggi. Jangan kan anak-anak ya, kita juga kasihkan ya. Harus ada motivasi ekstrinsik dulu baru kita bersemangat buat ibadah misalnya. Ada motivasi ekstrinsik dulu baru kita bersemangat untuk datang tepat waktu misalnya. Ada motivasi ekstrinsik biar kita juga bisa metode pembelajarannya menyenangkan misalnya. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang kita harus miliki. Yang terakhir adalah motivasi intrinsik, ini yang paling kita tekankan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke apa itu restitusi. Untuk motivasi ada pertanyaan? Enggak ya, nanti ya kalau ada pertanyaan nanti. Kita ke restitusi. Sebelum restitusi saya mau tes konsentrasi dulu buat teman-teman semua. Segitiga, kita sekarang mau belajar segitiga restitusi. Jadi kalau ada restitusinya atau segitiga aja deh, segitiganya berarti teman-teman melakukan apa yang saya katakan. Oke, siap ya? Siap ya? Tepuk senyum dulu dong. Tepuk senyum dulu dong. Tepuk sedekah. Hari Jumat kan ini? Nah, kalau hari Jumat itu biasanya bersedekah pahalanya lebih banyak. Yuk, tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ya, kalau ada senyum biasanya rasa kebahagiaan itu akan muncul. Yuk, sekarang teman-teman boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri semuanya. Kalau ada kata segitiganya boleh lakukan, tapi kalau tidak ada jangan dilakukan ya. Oke. Sekarang segitiga angkat tangannya. Angkat tangan, kan ada kata segitiga. Oke. Segitiga turunkan tangannya. Segitiga tangan ke pinggang. Goyang-goyang boleh. Iya, beras goyang-goyang. Beras berarti nggak konsentrasi ya. Silakan baru. Ya, kita tes lagi ya. Oke. Segitiga turunkan tangannya. Oke, segitiga katakan A. Ada yang nggak konsentrasi. Siapa itu Bapak? Siapa itu? Andi Bu Guru. Oke, kita ulang lagi, coba lagi sampai benar-benar konsentrasi. Tadinya udah konsentrasi. Oke. Segitiga tangan ke depan. Segitiga tangan ke atas. Boleh diturunin tangannya? Enggak ada, Masya Allah. Turun tangan depan kita semua. Oke, boleh. Selesai. Ya, tandanya teman-teman udah konsentrasi. Enggak ada yang salah, udah konsentrasi. Silakan, boleh duduk lagi. Belum malu. Ya, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Apa itu restitusi ya? Restitusi, boleh Pak Harun dibacakan restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 2004 mengatakan bahwa restitusi definisinya seperti ini ya. Oke, ada 9 ciri restitusi yang teman-teman bisa lihat ya. Tawaran bukan paksaan dan lain sebagainya ya. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, nah ini dia segitiga restitusi. Teman-teman, kita dalam proses kegiatan belajar mengajar pasti ada aja kan masalah
nggak akan pernah lepas dari masalah. Tadi pagi juga ada masalah kan? Ada ya. Itu termasuknya apa? Posisi kontrolnya. Yang tadi pagi posisi kontrolnya apa? Belum tahu ya, karena kita belum masuk ke posisi kontrol. Oke, segitiga restitusi ini adalah segitiga yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini apa? Jadi, ketika anak membuat masalah atau ada case yang kita harus selesaikan, pertama kita kasih validasi kebutuhan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini yang kita gali, validasi dulu. Ya, jangan don't be straight itu langsung jangan. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan kalau dia udah jawab? Kan caranya pasti nggak efektif tuh karena dia melakukan sebuah kesalahan. Tanya, ada nggak sih yang lebih efektif, yang lebih baik daripada itu? Yang kedua, setelah validasi kebutuhan, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bilang, Bapak Ibu guru juga sama pernah melakukan kesalahan. Bikin statement begitu, gak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Waktu kecil, Bapak Ibu juga pernah meledek kok teman Bapak Ibu. Katakan aja, bikin statement aja begitu, ya. Jangan merasa bahwa kita orang dewasa dan kita sebagai guru kita sempurna, enggak. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Stabilkan dulu identitasnya. Baru setelah itu, teman-teman tanyakan keyakinannya. Nilai apa sih yang kita udah sepakati? Perjanjian apa sih yang udah kita sepakati? Keyakinan kelas apa? Kesepakatan kelas apa yang kita udah sepakati? Baru kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti kita belajar, nanti ada beberapa kasus yang saya akan sampaikan ke Bapak dan Ibu. Baru nanti kita akan bermain peran ya. Oke, menstabilkan identitas. Apa yang harus kita lakukan di tahap menstabilkan identitas? Guru bisa berkata, ada beberapa perkataan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, kamu apakah bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bisa teman-teman pilih salah satu kalimat atau dua kalimat yang untuk menstabilkan identitas dulu. Jadi ada tahapannya teman-teman. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Ada perkataan yang bisa kita ungkapkan di dalam tahap validasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh misalnya, ada anak yang marah-marah, teriak-teriak. Oh, ibu apresiasi sama kamu tidak melakukan lebih dari itu. Misalnya memukul atau main fisik, bisa katakan seperti itu. Karena kita masuk ke dalam tahap validasi kebutuhan dulu. Karena nih anak lagi tahap emosional, tiba-tiba kalau bapak dan ibu guru langsung straight menanyakan kenapa kamu lakukan itu nggak bisa. Kita validasi kebutuhan. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Coba ceritakan alasannya kenapa. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi coba dong tambah sikap baru yang lebih baik dari sikap itu. Jadi nggak apa-apa benarin dulu apa yang dia lakukan, tapi setelah itu masuk, tapi ada yang lebih baik loh dari itu. Gitu. Karena anak-anak pasti membuat kesalahan, toh kita juga sama gitu ya. Kamu membutuhkan apa yang harus kamu lakukan, tapi tidak dengan memukul. Contoh itu. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, setelah masuk ke validasi kebutuhan, lalu kita masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Baru deh ini. Apa sih yang kamu rasakan? Mau jadi anak seperti apa nanti? Baru itu. Jadi biarkan anak bercerita dulu kenapa kamu melakukan itu dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Ini ada beberapa. Oh, kita masuk sebelum. Oke, sebelumnya saya mau ini dulu ngasih tahu ke teman-teman 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi apa?
Oke, ada 5 posisi kontrol teman-teman. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pemantau. Sebentar. Oh iya, oke. Iya teman-teman. Ada 5 posisi kontrol. Refleksi yuk, kita berada di posisi mana sekarang? Penghukum. Yang pertama, ini posisi yang paling tidak boleh dilakukan di posisi pertama. Warning banget di posisi penghukum. Pertama, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Hasilnya, ini anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita melakukan yang menghindari, yang menghukum. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini guru akan dia ingat dan gak akan dia masukkan ke dalam orang yang menginspirasi dia. Murid berkata, biarin aja nanti juga marah-marah lagi. Teman-teman pernah nggak punya anak yang ini anak udah dihukum, dimaki-maki segala macam, dia ngelakuin lagi? Iya, dia akan jadi pemberontak. Dia akan tetap melakukan itu karena kita di posisi penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga kita hindari. Ini identitasnya masuknya gagal. Kontrol kita sebagai guru dikatakan failed atau gagal. Pertama, si guru berceramah mengatakan, seharusnya ya kamu tuh gak kayak gini. Ibu kecewa banget sama kamu. Kamu gak kasihan apa sama ibu. Ngebuat si anak itu merasa bersalah. Guru berkata, kamu harusnya kan udah tahu ya, ibu tuh capek banget, ibu stres, ibu capek ngurusin kamu. Hasilnya, anak akan menyembunyikan sesuatu, akan menyangkal, akan berbohong. Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, iya bu, maafin saya ya. Ini 2 posisi kontrol yang gak boleh kita lakukan. Dampaknya, impactnya gak ada sama sekali. Gak ada manfaatnya buat anak kita. Ada 3 yang kita harapkan sih yang paling terakhir ya. Yang ketiga, teman membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah, lakukan demi ibu bla 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 bla. Masa sih kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu ketika kita posisikan diri kita sebagai teman. Ayolah, kan ibu juga udah ngebantu kamu loh untuk menyelesaikan masalah kemarin. Masa sekarang bikin masalah lagi? Kita saling bantu dong. Yuk, ibu bantu kamu, kamu bantu ibu nih. Jadikan posisi kita sebagai teman. Hasilnya anak akan ketergantungan karena dia akan menganggap kita sebagai friend-nya. Lalu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi anak itu akan dikit-dikit, bu, tolong itu sih. Ketergantungan. Iya, betul alamat. Karena kita memposisikan diri kita sebagai teman. Sambil istirahat. Ya. Terus si anak ini akan berkata, saya pikir bapak atau ibu saya berpikir bapak ibu teman saya gitu. Jadi karena ngerasa sebagai teman. Ternyata ini juga nggak boleh karena ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Tapi kontrol dari luar identitas bisa dikatakan berhasil, tapi jangan sering kita melakukan itu. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. 1, 2, ayo ibu hitung. Apa peraturannya? Tahu nggak peraturannya? Harusnya kita bilang kesepakatan kita apa nih? Teman-teman, bedanya peraturan sama kesepakatan apa? Kalau peraturan coba masuk masuk. Nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya Indonesia, kalau peraturan itu kan ibaratnya satunya buat penekanan. Tapi kalau kesepakatan itu kan ibaratnya mengetahui semua. Peraturan kan nggak semua juga tahu. Gimana? Peraturan nggak semuanya tahu, kesepakatan tahu semua. Iya. Oke, tepuk tangan dong.
Tepuk salut. Oh, tepuk salut. Pak Sukma dapat soto. Oke, dapat soto Pak Sukma. Ada lagi? Boleh? Yuk. Bu Yuni, Bu Nila. Boleh? Tadi udah ngomong aja. Kalau peraturan tuh kesannya jadi itu otoritas kita yang buat gitu ya. Jadi kita menentukan ABCD kalian harus ikuti. Kalau kesepakatan itu ada hasil diskusi dan kesepakatan bersama. Jadi kita buat bersama untuk disepakati bersama, diikuti bersama. Jadi bukan kayak istilahnya kayak diktator yang ABC saya yang buat, kalian yang lakukan seperti itu. Tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Tepuk salut gimana? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk salut buat Pak Sukma dan Bu Nila. Terima kasih teman-teman ya. Benar teman-teman, bahwa kalau misalnya peraturan itu otoritas kita ya. Itu tuh ya hampir seperti diktator karena kita membuat kewenangannya kesepakatan berdasarkan diri kita. Istilahnya dibuat oleh pribadi ya satu orang, instansi satu orang, perusahaan satu orang. Tapi kalau kesepakatan hasil diskusi lebih efektif mana? Kesepakatan, karena anak-anak ikut mengatakan, Bu nggak boleh ngobrol di kelas. Oh itu anak-anak yang ngomong, oke kita bikin. Apalagi Bu harus minta izin keluar, oke kita bikin, gitu kan? Jadi lebih efektif yang kesepakatan kelas ya. Lalu menyesuaikan diri bila diawasi karena dia juga membuat hasil kesepakatan itu. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu, karena dipantau, gitu ya. Nah, yang diharapkan teman-teman, it is the last dan ini yang paling important banget, posisi kontrolnya adalah manager. Posisikan diri kita di posisi kontrol manager. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari segitiga restitusi yang tadi. Lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lagi-lagi segitiga restitusi, yang validasi tindakan, yang menstabilkan identitas. Lalu menguatkan pribadi, tadi menanyakan keyakinan, menguatkan pribadi. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu bagaimana? Kemana tadi? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan yang terakhir, dampak pada murid, dia bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Ini butuh belajarnya, butuh ekstra, karena ternyata proses ini susah. Dan saya menerapkannya sama anak di rumah baru tadi malam sih menerapkannya. Karena ilmunya juga saya baru dapat gitu ya. Jadi saya tuh sama teman-teman, posisinya di antara teman-teman semua. Oh saya baru tahu ternyata selama ini saya salah gitu ya. Dan saya tadi malam baru menerapkan ini kepada anak saya kedua. Jadi ketika melakukan kesalahan, saya pakai segitiga restitusi. Hasilnya dia nangis sesenggukan karena ngerasa refleksi. Maafin aku ya, aku nggak melakukan ini lagi. Padahal saya nggak mengatakan apapun. Jadi ini bisa kita coba terapkan kepada anak murid kita ya. Ternyata membuat anak-anak mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, ice breakingnya sudahlah. Sekarang saya mau teman-teman coba saya mau bagi nih. Kita mau buat kelompok dulu boleh ya? Ada berapa yuk kita mulai berhitung yuk. 1, 2, 1, 2. Oh, ada berapa ini berarti? 15. Yang 3 ada 4, yang 5 ada 1. Coba berhitung dulu deh. Dari Ibu Yusmi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 13 ya. Kalau 13 berarti ya ada 2, ada 3. Yuk.
1, 2, 3, 13. 3 kali ada yang Yuk, mulai berhitung sampai 3 aja ya. Yuk. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke. Yang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Yo, silakan ya teman-teman yuk. Oke teman-teman. Pak Mahmud boleh sambil di pause dulu Pak Mahmud. Di pause dulu. Sup, gitu. Yuk kita mulai itu. 1 di sini tempat Ibu Ismi. 2 di sini. 2 di mana? 1, 2 sebelah sini, 3 sebelah sini, 4 sebelah sini. Sampai 3, 1, 2 sini, 3 ujung. 3 mana sini? 2 mana? Ada yang berapa? Kalian ulang. Satu orang beda. Dia kan kasus 1, kasus 2, kasus 3. Suara saya agak Oke teman-teman, itu ada 3 kasus. Saya mau per satu kasusnya teman-teman analisis bahwa ini masuknya ke posisi kontrol guru yang seperti apa. dicoret-coret boleh di sini lah. Atau pakai ini ya? Apa mau langsung didiskusikan? Langsung didiskusikan pakai post-it mas. Yes, ya. Kelompok 1 ada 3 warna post-it. Nomor 1 pink ya. Atau nggak per kasus saja? Per kasus warna pink, kasus 1 pink, kasus 2 hijau. 1 cukup. 2. Jadi teman-teman, tulis itu kasus 1 posisi kontrol gurunya sebagai apa? Jadi yang teman-teman analisis kasusnya sebagai apa? Lalu kata apa atau kalimat apa yang guru itu dikatakan sebagai yang teman-teman katakan? Kalimat mana gitu kan? Kalimat yang guru mana yang dikatakan sebagai itu? Lalu harusnya solusinya kira-kira apa menurut teman-teman? Guru harus memberikan istilahnya apa? Memberikan apa? Memberikan kelonggaran. Soalnya kan ini cuma Belajar menjahit gitu ya. Mas nggak boleh dikata tidak boleh. Bahwa Kalau ini tidak boleh diberi kesempatan. Sampai solusi yang terakhir. Kalau ada solusi nggak? itu solusinya atau bisa sampai dengan kata sehari ini juga bisa. Kepada anak. Jadi fokus ketika sedang fokus mengusahakan bahwa anak tidak mengulangi. Langsung di-twin yang warna pink kasus 1. Yuk yang lainnya. Oke. Yang lainnya yuk. Kasus 2, kasus 3 semuanya langsung ditempelin berdasarkan kasus masing-masing. Oke. Yang kedua. Kasus 2. Saya mau undang kelompok 1 dulu mempresentasikan kasus yang 1. Yuk, siapa perwakilannya? Nama apa? Kita tak. Masih 1 Aduh, salah aku. Tolong nama. Pakai apa ya? bisa ya? Oh nggak bisa. Tepuk 1. Aduh, aku bolak-balik ya. Bisa Kelompok 1. kasih nih. Oke, yuk.
Oke teman-teman, kelompok 1 mempresentasikan kasus 1. Ada 5 kelompok ini ya? 3 Oh pas ya. Kelompok 1 kasus 1, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 3. Yuk perwakilan kelompok 1 siapa yang mau maju sekolah? Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Untuk kasus ini itu dampaknya membuat siswa merasa rendah diri, akhirnya malu, akhirnya siswa tersebut lebih banyak berdiam diri di kelasnya karena dia merasa malu. Sudah terlambat, terus kata-kata gurunya menyalahkan siswa tersebut. Kemudian untuk solusinya itu seharusnya guru memvalidasi dulu alasan siswa tersebut kenapa terlambat itu, dan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Terima kasih kelompok 1. Saya dapat jawaban berbeda dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ya. Siapa yang salah satunya? Ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya sama-sama tipe penghukum. Ya, siapa yuk? Kelompok 2 atau kelompok 3? Karena jawabannya sama. Yuk, siapa? Dari Bunila, boleh ya. Bunila yuk, silakan Bunila. Ya. Kita lihat ya, ini ada perbedaan jawaban. Ada 3 macam jawaban. Yang 2 dan 3 sama-sama penghukum ya. Ya, sebenarnya juga tadi agak sempat bingung yang menentukan merasa bersalah sama penghukum, tapi akhirnya mengambil yang tipe penghukum karena di sini Pak Lukman ini kayak ngotot banget ya, padahal Sabrina sudah menjelaskan ke alasannya apa, tapi tetap ya sudah kamu sudah melanggar peraturan dengan terus tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah, itu bentuk hukuman. Jadi Sabrina sudah dikasih hukuman sama Pak Lukman supaya tidak bersepatu seharian di sekolah. Jadi akhirnya mengambilnya tipe penghukum seperti itu. Nah jadi padahal di sini Sabrina sudah menjelaskan alasan dia melakukan hal tersebut, kesalahan tersebut. Seperti itu. Kasih wow dong, kasih wow, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke teman-teman, ini ada 2 jawaban pembuat orang merasa bersalah dan penghukum. Yuk kita lihat ke sini. Kalau penghukum, apa yang guru berbuat? Ini Pak Lukman lebih ke arah berceramah. Kalau pembuat rasa bersalah dia lebih ke arah berceramah. Ibu kecewa, harusnya kan kamu nggak kayak gitu, kamu nggak kasihan sama ibu, bikin dia feeling guilty. Kasus 1, apakah ada perasaan bersalah di situ? Ada nggak? Nggak ada. Lebih ke arah menghardik, menunjuk, menghukum. Awas ya. Di sini kan ada kata, kamu sudah melanggar aturan, kamu salah, sudah terlambat. Nggak ada kata, kok nggak kasihan. Membuat rasa bersalah tuh membuat si anak ini jadi ngerasa, oh iya ya saya salah gitu. Tapi kalau di kasus 1 itu lebih ke arah situ. Nah kira-kira teman-teman, kalau dia posisi kontrolnya sebagai manajer Pak Lukman, apa yang dikatakan? Kira-kira apa dulu yang pertama dia katakan? Validasi tindakannya apa? Bertanya kenapa menggunakan sepatu warna coklat. Tanya dulu itu. Kita pernah melakukan itu enggak? Ada anak pakai baju pramuka bukan olahraga. Pindah ke barisan khusus. Ada pertanyaan. Kenapa dia pramuka pakai baju pramuka? Nggak ada pertanyaan, nggak ada validasi tindakan, ya kan? Barisan khusus. Ini sini depan. Tanya dulu. Lalu kira-kira apa? Kamu sengaja, kamu tahu nggak peraturannya? Jadi manajerial tuh itu validasi tindakan dulu. Baru kamu
kamu kenapa alasannya, baru yuk kita cari solusi. Kalau kamu begini masalahnya, Bu, saya belum dicuci. Nah, kalau begini masalahnya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi biar dia solutif, dia cari dulu apa yang dia lakukan, dia cari dulu. Oh, berarti nanti aku harus cuci sendiri aja. Gitu, jangan kita yang cari solusi. Posisikan diri kita sebagai manajer. Oke, teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua.